Ternyata para personil Metallica masih terkenang konser mereka di Jakarta 20 tahun lalu. Ini mereka ungkapkan saat menggelar jumpa pers Minggu petang di VIP Timur Gelora Bung Karno, Jakarta sebelum konser dimulai. I remember there being my experience here 20 years ago were pretty good, but I just can't remember the fact that when we arrived there was a riot going on outside the stadium. Do you guys remember that? That was something. I also remember playing a really good show and having to sneak out in an ambulance. Kalau artis sudah sekelas Metallica, dia banyak nggak melihat, dia cuma menunduk, mengikuti panduan manajernya ke arah dressing room yang berada di, kalau kita menghadap ke penonton, ruangannya dia paling kanan. Begitu acara memulai, sudah semakin udah siang ya, terus ke sore. Nah, disitulah pintu mulai dibuka. Kalau nggak salah jam 2, jam 3 itu pintu dibuka. Ya, gate-gate itu dibuka, gerbang-gerbang dibuka, masuklah penonton itu ke tengah. Pada saat itu MC-nya juga ada di situ waktu itu, Mas Miing ya, MC-nya, Mas Deddy Gumelar. Kemudian gue melihat semua orang-orang berjalannya sudah semakin cepat. Ya, kru-kru yang orang bule ini dengan urusannya masing-masing sudah semakin cepat gerakannya. Tap, yang satu ngurus gitar, satu ngurus ini, ngurus sound, ngurus segala macam. Nah, pada saat itu akhirnya gue di-brief untuk yang terakhir sebelum dia show, technical briefing sebentar, bahwa show akan dimulai jam sekian, rundown acaranya seperti ini, kapan kita naik ke atas untuk pegang lighting, follow spot itu, semuanya sudah di-brief, udah lengkap. Kemudian mulailah gelap gitu ya, dan itu sebenarnya setelah gelap itu kerusuhan itu sudah mulai terasa ya, karena gue sudah mulai mendengar gue mulai mendengar orang-orang teriak. Gue naik di atas waktu itu, rotor main, gue ada di atas, tapi gue tidak diminta sorot ke rotor ya, jadi gue duduk saja nungguin rotor. Mulailah di situ, rotor sudah mulai lagu terakhir, itu suasana sudah gelap sekitar jam 7, jam 8 gitu, udah gelap banget ya. Rotor main, kemudian di belakang panggung itu kan gue bisa ngelihat keluar pagar ya, karena gue sangat tinggi. Gue tuh ngelihat orang, buset, malam itu kok semakin banyak, dan akhirnya sepertinya Lebak Bulus itu dikelilingi manusia. Gue ngeliat ke belakang tuh orang teriak-teriak gitu ya, minta dibuka, ada buka gitu. Nah, pada saat itu gue udah ngerasa bahwa waduh, ini bahaya nih. Ini udah mulai mungkin bisa terjadi kerusuhan gitu, karena udah chaos banget di luar. Di sana udah teriak, di sini ada batu yang dilempar-lempar kena besi gitu ya, udah mulai kedengeran. Nah, akhirnya Miing MC, kemudian membuka acara, naiklah Metallica. Wah, itu sih suara gemuruhnya penonton menutup semua pendengaran gue itu. Jadi gue udah gak denger lagi tuh di belakang, itu ketutup semuanya sama teriakan penonton di dalam stadion itu. Wah, pada saat Metallica main. Dan Metallica gak basa-basi, gak banyak ngomong. Terang ya, lampu stadionnya diterangin kan. Jadi gue ngeliat orang itu semuanya gerak, slam dance ya. Wah, rambutnya itu semua satu stadion itu. Dan Metallica mainnya tuh kayak nonstop gitu, main habis satu lagu main lagi gitu, nggak jedanya tuh, nggak banyak ngomong gitu. Main lagi. Mungkin lagu kedua atau ketiga, udah mulai makin rusuh. Begitu Metallica berhenti, di jeda lagu dia berhenti. Kedengeran lah itu kerusuhan itu. Wah, teriak-teriak, mobil polisi. Nah, gue ngeliat yang amazing adalah gue dari atas itu, bayangin ya. Oh iya, gue lupa cerita bahwa follow spot yang gue mainkan rusak. Ya, follow spot yang gue mainin di sebelah kanan itu rusak karena ada kabel yang meledak. Dan gue diperintahkan untuk melepas itu, tidak boleh main karena takut kesetrum kan. Jadi gue cuma duduk, lo bayangin. Metallica hari pertama main, gue ada di atas dan gue tidak main lampu. Jadi gue nonton dari posisi yang agak unik. Jadi gue nonton, di sana gue penonton. Ini pemandangan stadion segini.
Metallica tuh ada di bawah gue, sebelah kiri gue, side kiri gue, agak nyerong. Nah itu Metallica di situ, kepalanya, panggungnya semua kelihatan karena gue harus nyorotnya ke situ. Jadi gue selama Metallica main, gue cuma nyender, gue ngeliatin, nggak bisa, gue pakai harness ya, pakai pengaman, dan gue ngeliatin, anjir. Itu kejadian itu yang membekas banget sih di ingatan gue. Gue melihat restoran di depan stadion itu yang namanya PJ pada saat itu tempat anak muda nongkrong juga tuh. Itu restoran gede banget. Nah atapnya itu atap rumbia. Itu atapnya itu kebakar, men. Kebakar. Gue tahu itu akan kebakar. Kayak apa? Gue tahu itu kebakar karena apinya udah mulai kelihatan. Lama-lama gede. Akhirnya itu atapnya itu terbang semuanya dengan bara apinya itu. Nah karena angin yang sangat besar, di luar itu riuh suara ambulans, suara polisi, suara tembakan, udah segala macam di luar. Udah kayak Libanon, men. Udah kayak perang. Apinya itu, ya, baraknya itu masuk ke dalam stadion. Karena kena angin yang mungkin berputar di dalam. Jadi si baraknya itu nyala-nyala itu masuk ke stadion. Jadi orang-orang lagi nge-slam, lagi dance di dalam itu ngikutin lagu Metallica itu bubar-bubar gitu. Karena bara-baraknya itu masuk. Wah itu gue udah ngeri itu. Semua pintu udah berisik banget. Buang, udah teriak-teriak. I remember driving to the gig. There were a fuck of a lot of people outside, and the stadium was in a very rich part of Jakarta, where a lot of the politicians and a lot of the old money family lived. So here were thousands and thousands of young kids with a lot of kind of adolescent that, you know, and Metallica was on the other side of these stadium malls, and we were playing, and a bunch of people couldn't get in and so on. And then obviously udah suara-suara tembakan, suara orang riuh, suara ambulans, sudah segala macem. Gue udah dalam hati gue udah merasa bahwa wah di luar udah riot banget, udah parah habis itu, udah parah. Nah ada apa cerita di luar? Gue cuma melihat bekasnya. Setelah Metallica selesai, gue melihat bekasnya di luar seperti apa kerusuhan. Mungkin teman-teman ada yang mengalami kerusuhannya langsung ya sebagai penonton di luar sana, ada apa itu. Bisa di-share juga di caption, di komen ya, silakan di komen aja. Nah, selesai itu akhirnya Metallica selesai malam itu dengan suasana yang hiruk pikuk ya, dengan ketegangan yang luar biasa. Karena setelah Metallica selesai semua lampu dimatikan, semua orang yang tersisa di lapangan itu dikeluarin, semua orang dikeluarin. Selesailah Metallica hari pertama. Pada saat itu yang gue tahu akhirnya Metallica harus dipulangkan ke hotel dengan ambulans karena mau pakai sistem decoy. Jadi rombongan Metallica ya, nanti kalau ada Om RB menyaksikan sebagai security sama Om Toto Arto yang ada di yang mendampingi Metallica sebagai talent crew pada saat itu. Rombongan Metallica, mobil aslinya dia yang bentuknya bis pengawalan polisi lewat depan. Sementara personil Metallica naik ambulans lewat belakang, lewat kompleks kejaksaan. Itulah kisah Metallica hari pertama yang menurut gue wah luar biasa sih. Di situ gue baru paham ya kenapa sebuah event itu kita tuh harus waspada dengan apa yang akan kita panggungkan gitu. Apa yang akan kita munculkan di atas panggung kita tuh kita harus waspada. Kita harus belajar. Kita harus belajar ancaman. Ada ancaman nggak ini? Gitu ya. Jadi kita sudah memikirkan tuh resiko-resikonya. Apa sih yang harus dijaga? Pintu masuk. Ada sistem ring ya. Ring 1, ring 2, ring 3, dan ring seterusnya. Itu sistem ring itu sekarang sudah sangat maju ya. Di teman-teman security sudah sangat paham gitu. Sekarang udah jauh lah sama zaman dulu. Zaman dulu tuh kita ada peristiwa itu tuh kayak panik gitu. Kita nggak biasa menghadapi begitu. Setelah semuanya selesai, Metallica sudah pulang, penonton sudah tidak ada. Masih ada sih sedikit di luar sana, masih ada yang nongkrong-nongkrong. Tapi udah habis lah ya. Barulah para pekerja di belakang panggung, backstage ini boleh pulang. Akhirnya kita pulang. Gua pulang waktu itu menumpang satu bis untuk pulang ke hotel. Bis itu bis ukuran seperti Metro Mini yang nggak terlalu besar ya. Dan gue duduk di sampingnya supir. Jadi supir di depan, gue sebelah kiri nih, bangku sebelah kiri.
gue dengan mata kepala sendiri gue menyaksikan seperti apa bekas-bekas kerusuhan di luar itu, dan luar biasa. Gila, Metallica ya sampai kayak gitu. Gue nggak nyangka, gue beneran gue nggak nyangka segitu banyaknya fansnya dia dan segitu ngamuknya mereka mau masuk ke dalam stadion menonton Metallica. Keluar dari stadion, belok kanan, gue lihat ada mobil bertumpuk. Bayangin, mobil ditumpuk, agak miring yang satu. Kalau nggak salah itu mobil polisi dan udah gosong, udah kebakar mobilnya. Restoran PJ yang tadinya kebakar sudah nggak ada, off, udah nggak ada. Sudah disemprot belambir karena itu kayu semua, udah runtuh semua, kayunya udah rata, hitam semuanya, udah kebakar. Termasuk pohon-pohon di sekitar Lebak Bulus itu ikut kebakar karena dari situ rembetannya. Kemudian keluar ke kanan, itu jalanan itu gue nggak tahu ya, jalanan tuh penuh dengan daun, dengan kayu, dengan ban, dengan batu. Di jalanan itu sama sekali nggak bersih. Bekas-bekas mungkin ada tukang ngerokok asongan, udah hancur-hancuran di situ di depan Lebak Bulus. Gue belok kanan bisnya. Sebelah kiri rumah masih kosong ya. Sebelah kiri masih banyak rumah kosong ya. Gue lihat masih banyak lahan kosong. Gue lihat ada mobil ditumpuk-tumpukin, ada yang kebakar, ada yang udah terbalik. Di sebelah kanan ada danau kecil itu. Kemudian lurus ke arah Pondok Indah, dan mulai aneh gue ngelihat banyak sekali tukang dorongan ya, tukang jualan. Ada bakso, ada ketoprak, apapun itu semua bergelimpangan di jalanan. Gue bingung. Sampai kayak gitu rusuhnya orang kita. Jadi dagangan orang kecil juga sampai dihancurin gitu, ditebalikin. Jadi gue ngeliat, itu kan mobil pelan ya, nggak bisa kenceng karena kotor banget jalanannya. Kita pelan gitu. Itu yang namanya tukang jualan bergelimpangan tuh. Gerobak-gerobaknya, kuah baksonya, tasinya segala. Wah, ini apa nih, kayak bekas apa ya? Kayak mungkin orang itu waktu kemarin tuh diusir sama keamanan, dibubarin terus sambil pulang sambil ngamuk gitu. Terus rumah di Pondok Indah itu kan rumah mewah semua bro, rumah gede-gede semua. Itu rumah lampunya nggak ada yang nyala, nggak ada satupun lampu yang nyala, semuanya lampunya gelap. Cuma jalanannya diterangin tapi lampu rumah semuanya gelap, tidak ada kehidupan di rumah itu, mungkin ngumpet semua orang. Dan itu rumah-rumah itu gue lihat sebagian besar kaca-kacanya pada pecah, kaca-kaca yang tinggi-tingginya tuh pada pecah-pecah gitu, dilempar-lempar sama orang. Terus lagi melewati perumahan, gue inget banget PIM 2 belum ada ya, Pondok Indah Mall 2 belum ada, adanya Pondok Indah Mall 1. Di situ kan ada lampu merah ya, dan mulai banyak mobil antrian, kita mulai pelan di situ karena banyak mobil yang ngantri lampu merah. Gua ngeliat ke kiri dan luar biasa. Di kiri itu PIM 2, itu dulunya parkiran mobil. Itu semua mobil yang di situ parkir, hampir 90% mungkin kacanya udah hilang. Kacanya nggak ada gitu. Jadi ini anjir, kacanya tuh bolong men, bolong-bolong semua kacanya. Dilemparin orang. Itu gila sih menurut gue. Ngelihat sebelah kanan adalah PIM 1. Di PIM 1 itu yang uniknya, banyak sekali kaca-kaca yang bolong, dan ada barang-barang di luar yang bergelimpangan, barang dagangan. Jadi contohnya ada sepeda-sepeda di luar. Ada sepeda yang geletak-geletak, kayaknya dijarah gitu loh. Pondok Indah Mall tuh kayaknya dijarah. Karena keamanannya, satpamnya keluar, terus tentaranya banyak, terus mallnya dimatiin, terus banyak kaca yang pecah, pasti ini habis dijarah gitu. Kemudian mobil gue belok kanan tuh, pulang tuh belok kanan ke arah Radio Dalam ya, Jalan Marga Satwa ke kiri, Marga Satwa apa ya? Iya. Naik ke atas terus ke kiri ke Radio Dalam. Menyusuri Radio Dalam itu jalanan sepi banget ya, orang-orang tinggal sisa sedikit. Mungkin para pihak keamanan udah menyisir jalan itu gitu. Dan yang unik, hari pertama itu gue ditutup dengan peristiwa kejadian yang gue lihat yang unik ya. Di lampu merah terakhir Radio Dalam sebelum Ahmad Dahlan, itu bisnya berhenti. Di sebelahnya itu ada mobil berhenti. Dan sebelah gue banget tuh. Gue ngeliat banget nih mobil. Mobil itu gak ada kacanya. Yang nyetir anaknya. Dan bapaknya di sebelahnya lagi marah-marah ke anaknya. Dan gue lihat banget tuh bapaknya. Kamu itu kan. Jadi mungkin anaknya bawa mobil sama bapaknya disusulin karena kerusuhan kan. Bapaknya mungkin dengar kabar, disusulin sama bapaknya, terus mereka pulang berdua gitu. Itu anaknya dimarahin habis-habisan di mobilnya dia tuh dengan kaca yang udah pada bolong itu. Depan gak ada kacanya, samping gak ada kacanya. Nah udah sejak itulah pengalaman gue di Metallica dan luar biasa, membekas, dan banyak sekali pelajaran yang gue dapat dari situ, asli banyak banget. Dan gue terlepas dari kejadian kerusuhan, gue
enjoy banget sama kerjaan gue dan gue senang banget gitu. Jadi pada saat hari kedua itu dijaga ketat betul-betul Metallica sejak dari Pondok Indah Mall. Jadi sudah cenderung lebih aman, jadi gue juga lebih lega nih kerja besoknya. Cuman yang unik adalah di hari kedua itu lampu follow spot gue masih rusak, nggak bisa diperbaikin, nggak bisa dicopot, nggak bisa diganti. Gue nggak tahu kenapa, karena bukan gue yang nyiapin lampunya. Jadi begitu gue sampai di sana, masuk ke backstage, ya gaji buta gue. Jadi lampunya mati, gue nggak main lampu lagi gitu. Akhirnya gue standby aja di situ. Dan yang paling seru banget, karena gue sudah menyukai Metallica dari gue beli albumnya, menyaksikan hari pertama, gue semakin gila lagi gitu ya, karena suka banget akhirnya. Yang hari kedua adalah gue menyaksikan Metallica, gue naik ke atas seperti scaffolding. Jadi di sebelah kanan panggung, kanan kiri panggung itu ada tumpukan scaffolding yang kokoh itu buat naruh speaker, naruh banner, naruh apa. Gue naik ke atas itu. Jadi gue selama Metallica main, gue di atas itu, di sebelah kiri ya. Jadi gue sebelah speaker kiri. Jadi gue menghadapnya ke penonton. Tapi karena terlalu sangat gelap, gue baju hitam, jadi orang nggak perhatiin ada gue gitu di atas itu. Ya lo tau lah, pada saat itu rambut gue masih gondrong juga gitu. Jadi gue mengikuti menggoyangkan kepala mengikuti rambutnya Metallica yang lagi main di samping gue. Waduh, amazing banget gitu. Dan akhirnya Metallica kembali lagi tahun 2013 atau 2014 kemarin, dan gue nonton. Satu kantor gue nonton semua. Ya, kita berangkat semua, beli tiket semua. Kita nonton ke sana, ngambil kelas festival, dan kita nonton cukup di depan, dekat dengan speaker yang sebelah kanan kalau di panggung ya. Sebelah kirinya penonton. Itu gue nonton Metallica pada saat di Senayan GBK. Itu langsung loh, ingatan gue itu kembali ke tahun 93. Exactly, persis. Wah, itu luar biasa. Gue ingat semua kejadian zaman Metallica tahun 93. Dan gue amazing ngelihat mereka main setelah 20 tahun kemudian. Mainnya tuh bukan lebih jelek, lebih bagus, lebih powerful, lebih sangar lagi. Ya tentunya sound system lebih bagus lagi ya, audio sistemnya lebih oke lagi. Jadi gue sepuas-puasnya nonton Metallica tahun 2013. Akhirnya gue ceritain juga. Itulah pengalaman gue kerja di Metallica, dan menurut gue sangat membekas, sangat memberikan banyak pelajaran dan knowledge buat gue. Gue sharing ini buat teman-teman juga, semoga bisa menangkap kesannya dan bisa bekerja, dapetin wawasan juga gitu ya, supaya bisa lebih waspada lagi kalau kita membuat sebuah event dengan tingkat ancaman yang agak lumayan gitu. Mungkin pada saat itu Indonesia belum siap juga, nggak bisa menebak gitu Metallica itu seperti apa penggemarnya. Kalau sekarang udah di masa teknologi, sudah ada sosial media, orang tahu penggemar Metallica bisa dilihat ada berapa juta gitu. Kalau dulu kan nggak ketahuan, polisi pun mungkin kaget ya, pihak keamanan kaget juga gitu. Jadi buat gue, terima kasih Metallica. Kemudian juga terima kasih kepada teman-teman yang dulu bekerja dengan gue. Kita pernah berinteraksi bersama. Banyak sekali ya. Ada Om Erbi, Mas Toto Arto, banyak yang lain-lain juga. Ada Mas Koko dan lain-lainnya. Pada saat itu kerja bareng sama gue. Mudah-mudahan itu menjadi kenangan yang baik juga. Kita sama-sama belajar dari situ. Ya, begitu dulu dari gue malam ini. Dari channel Antonovos dalam gerakan Read My Back, kita menceritakan hal-hal baik, kemudian kita meninggalkan jejak yang baik buat mereka. Mudah-mudahan teman-teman suka dengan konten ini dan mau like dan subscribe, terus mau nge-share cerita ini kepada teman-teman. Oh iya, satu lagi buat teman-teman lain yang sudah mengupload kisah-kisah Metallica tahun 93, gue appreciate ya. Terima kasih buat cerita-ceritanya, dan gue akhirnya bisa menceritakan kembali hal ini. Nggak tahu kenapa agak sulit gue menceritakan pengalaman gue ini, karena itu tadi satu hal yang bikin gue agak kurang comfortable gitu menceritakan ini, karena satu, gue nggak punya bukti ya, gue nggak punya foto, gue nggak punya video, karena itu gue kerja just do my job gitu. Gue bukan orang yang selalu foto-foto dan video, tapi begitu banyak teman-teman yang memunculkan di YouTube dan banyak referensi-referensi foto. Terima kasih, gue sudah pergunakan di video gue yang tadi lo lihat.
itu gue ucapin terima kasih, gue pinjam dari channel-channel yang sudah ada itu. Oke, buat semua anak event, buat semua orang event, buat semua pekerja event, buat semua pelaku event, tetap keren, jaga event lo.